warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala azina sampai utawi ibu Sino Ibnu Abbas yang diriwayatkan saking Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala qala Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya syabab Quraisy biro-biro wong nome Quraisy la tazlu ajo sino sira kabeh ala ilik man utawi sapane wong iku hafidho sapa man farjahu kemaluan iman walau mongko iku betul manal jannatu dari swarga hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala nabika sapa Abu Hurairah qala nabika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni ora zina sapa azani wong kang zina hina yazni ing dalam nalikan zina sapa zani wa huwa lan utawi zani wong minum fatima dan Abi Umamah dari sami Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu wala ketika sapa Abu Umamah qala inna fatan ini hadisnya panjang cuma diulang-ulang jadi sajane pendek inna fatan sak temene pemuda itu Jawa itu Nom-noman. hah? Nom-noman. No? Nom-noman gak nom tenanan Syaban kang nom iku fata iku ata teko sapa fata an-nabiyya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa fata ya Rasulullah Iqdan kula aturi ngijini tuan lima ingsun bizina kelawan lakoni zina fa'aqabala mongko madhep sapa alqaumu qaum alaihi ing atase fata Fazajara mongko leras zazara niku yatruduhu sohihan bihi mengusir dengan berbengok-bengok apa berarti Jawa ya PT mongko apa berarti nyegah menyegah sapa kaum ing fata qalu ucap sapa kaum ngkerosiro faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi udnu aslinya udnu
kemudian ada haknya itu disahkan udnu nyedek no udnu nyedek siro. Jadi haknya bukan domir tapi hak sakit udnu. Fadana mongko marak sopo fatan minggu saking kanjeng Nabi oriban alawakan marak. Kolang ngendika sapa Abu Umamah fajalasa mongko lungguh sapa fatan. Kolang ngendika sapa kanjeng Nabi atuhibbuhu li ummik ana ta temen sira ing sinali ummika maring ibu sira. Kolang ngendika sapa fatan la ora. Wallahi demi Allah ja'ala muga dadi akan ning ingsun sapa Allah Gusti Allah fida akan ing tebusan panjenengan. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi walan nasu yuhibbuna lan ora utawi manungsa iku yuhibbuna temen sapa annasu ing sinane ummahatihim maring pira-pira ibuke annas. Dan ini sing ulang-ulang iki kok. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi afatuhibbuhu li banatika mongko ana ta demen sira ing zina li banatika maring anak wadon sira. Kala ngendika sapa fatan la boten. Wallahi demi Allah ya Rasulullah ja'alani Allahu fida'aka maknanya sami dengan atas. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi walan nasu yuhibbunahu li banatihim maring pira-pira anak wadone anas. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi afatuhibbuhu li ukhtika maring dulur wajib sira. Kala ngendika sapa fatan la wallahi ja'alani Allah fida'aka sami. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi walan nasu yuhibbunahu maknanya sama dengan di atas li akhwati maring pira-pira dulur wadone anas. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi afatuhibbuhu sami dengan di atas li ammatika maring bibit sira. Bibit ditulis bebek. Hanya waktu ini makan siang rupanya. Kala ngendika sapa fatan la wallahi ja'alani Allah fida'aka maknanya sama dengan di atas. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi walan nasu yuhibbunahu maknanya sama dengan di atas li ammati mani birokro bibi anas. Bibi itu dulur saking bapak. Yang orang Arab dibedakan pada bibit didelok jalure. Lek kok bapak iku jenenge amma, lek kok ibu jenenge khala. Lek Jawa nek padha bibit pokok bibit jalur lah jalur Jawa. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi afatuhibbuhu li khalatika paling bibit sira. Kala ngendika sapa fatan la wallahi ja'alani Allahu fida'aka maknanya sama di atas. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi wala nasu yuhibbunahu sama di atas li khalati maring boro bibi anas. Kala ngendika sapa Abu Umamah fawadha mongko nyalap atau deleh sapa kanjeng Nabi deleh yadahu ing astone kanjeng Nabi alaihi ing atase fatan wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi Allahumma fir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma du Allah ighfir mugi ngapura panjenengan dambahu ing dosane fatan ing dosane fatan wa tahhir lan mugi nyucikaken tuan lan mugi nyucikaken tuan
panjenengane fatan wa hasin lan mugi ngrekso panjenengan wa hasin lan mugi ngrekso panjenengan fardahu ing kemaluane fatan falam yakun mongko ora ono ba'du ing dalem sause doa Rasul Allahumma ighfir dzambahu ba'du ing dalem sause doa Rasul Allahumma ighfir dzambahu sapa sing ora ana sapa dalikal fata mengkono-mengkono pemuda iku yang tafitu noleh sapa fata iku yang tafitu noleh sapa fata ila syai'in maring suci-suci ai minaz zina ila syai'in maring suci-suci minaz zina rawahu Ahmad. Sampun zina pada hadis yang pertama baginda Rasul bersabda, wahai para pemuda dari kalangan Quraisy, meskipun hitopnya kepada orang Quraisy waktu itu sebetulnya ya untuk semuanya. Wahai para pemuda, janganlah kalian berzina. Ingatlah, orang yang bisa menjaga kemaluannya maka dia akan masuk surga. Janganlah kalian berzina. Bila kepingin ya rapi yo, ojo zina. Sekarang itu ada lagi tren, apa istilahnya anak muda sekarang. Jadi kalau mau kawin kurang seminggu nih bu, hubungan dulu, apa namanya? Ada istilahnya sekarang. Jadi seminggu kali akatan itu aduh dijak, dipeng, persekot. Apa istilahnya ya lupa saya. Ini tren anak-anak zaman sekarang. Dia kepingin dan radio, sampai yang dua anak, lah anak ingin rapi dan rapi. Ojo tinggalnya boleh terjadi zina. Zina itu berarti sebabnya sampai tidak rapi. An Abi Hurairah pada hadis yang kedua, baginda Rasul bersabda, tidaklah orang berzina itu berzina sedangkan dia dalam keadaan wong zina berarti gak iman, pas zina. Lah iman utina Gusti Allah gak mungkin zina. Pada hadis yang ketiga diceritakan oleh Abu Umamah Al-Bahili, ada seorang pemuda mendatangi kanjeng Nabi yang saat itu lagi bersama para sahabat. Orang ini, pemuda ini kemudian berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Para sahabat foto geding kabeh marah, ngelamar. Wong ngerti zina itu haram kok minta izin berzina. Nah, ini orang-orang sama nopo foto menghubungi pemuda ini. Kemudian sama kanjeng Nabi, sini dekat dan ini. Awakmu mau tak apa sih? Bisa sahabat dia ini kalau gak boleh. Kanjeng Nabi disuruh sini. Kemudian dia duduk dekat dengan kanjeng Nabi. Kalau aku kanjeng Nabi kepingin zina, tolong diizini kanjeng Nabi. Ngene lho, jadi kanjeng Nabi berbicara tentang zina. Kira-kira ibumu sing zina karo wong liya seneng gak? Ibumu dizinai wong liya. Yo boten sing kanjeng Nabi. Yo masih ibuke wong liya gak gelem dizinai sampean. Karena boleh jadi kalau kamu berzina, orang perempuan itu adalah ibunya orang lain. Lek awakmu duwe anak gitu, anakmu wedok iki dizinai wong liya. Kamu gelem ta?
terima atau boten terima. Boleh jadi orang yang kamu zinai, wanita yang akan kamu zinai itu anaknya orang lain, dan bapak mereka tentu tidak akan terima karena itu, nggak senang. Cara kamu bebekmu dizinai sama orang itu senang nggak? Ya boten senang. Boleh jadi wanita yang akan kamu zinai itu adalah bibirnya orang lain. Wis, ini nyadar. Kanjeng Nabi kemudian meletakkan tangannya beliau di dada. Ditulang oleh Allahumma fir bahu wa tahhir bahu wa asfir farjahu. Dan setelah itu falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafir bila syarr. Pasca didoakan oleh Kanjeng Nabi kayak begitu, maka sama sekali pemuda tadi tidak tertarik lagi untuk melakukan dungo ini saged diwaca dipaket nih. Ya sebenarnya dua anak sing seneng pacaran. Jadi ini caranya Kanjeng Nabi untuk menghentikan satu kejelekan. Dibuka pikirannya dulu, kayak pikir baru ditunang. Jadi gak cukup dengan doa, tapi disadarkan bahwa perilaku yang akan dilakukan atau kejelekan yang akan dilakukan itu betul-betul jelek di mata orang dan sebetulnya di mata dia sendiri itu jelek. Kalau dia sudah sadar, baru kemudian didoakan. Insya Allah berkaitan dengan takdir Allah, maka orang yang berdoa tadi itu akan berhenti dari kejelekan. Zina itu lek belum rapi. Zina itu lek wis rapi jenenge zina muhsan. Zina muhsan. Saking tekok gedene dosane, maka hukumannya adalah dirajam, dilantangi mati sampai mati. Saking dari besarnya dosa orang berzina. Baru-baru ini juga ada berita, ada seorang ibu-ibu diperkosa oleh orang. Kemudian akhirnya orang yang memperkosa itu dibunuh sama anaknya. Jadi anak yang terima sama dengan Kanjeng Nabi tapi menyadarkan yang kamu zinai boleh jadi itu adalah ibunya seseorang yang mana mereka atau anak tidak terima kamu berzina dengan. Ada juga perselingkuhan. Ada kemarin ada yang share itu ada alumni, tidak tahu itu ada share ada orang selingkuh ya, disoting dia pasti ranjang itu mulut langsung sama suaminya mungkin polisi atau gimana ditowen balas istilahnya berkali-kali sampai mati. Artinya kalau orang berzina, wanita yang dizinai itu pasti punya bapak, punya saudara, punya anak, yang mana mereka tidak suka saudara wanitanya, anaknya atau ibunya itu berzina juga, maka jangan sampai berzina. Wong wis duwe bojo, masih zina kan temen. Maka namanya setan itu terus menggerakkan nafsu manusia agar dia melanggar aturan.
Maka orang punya istri, betapapun istrinya agak berguna, misalnya dianggap sama suami nggak berguna, oh bodoh, nggak bisa masak misalnya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, terus itu cukup inguan. Paling tidak, ini katanya Sayyidina Umar, fungsinya istri, innaha sitrun baini wa bainan nar. Istri itu bisa menjadi tameng, pelindung antara suami dengan neraka. Artinya kalau seorang laki-laki kepingin berzina tadi, kepingin, let's say duit bodoh, ya dia bisa mendatangi istrinya. Dengan demikian dia terhindar dari zina, sehingga dia terhindar dari api neraka. Maka ini tips dari baginda Nabi Muhammad SAW. Idza ra'a ahadukum imra'atan, kalau salah seorang di antara kalian bertemu dengan orang perempuan, fa'ajabathu, kemudian perempuan itu memikat hatimu karena cantik, karena pintar, karena apa, tertarik. Wanita itu bisa menarik perhatianmu dan kamu sudah punya istri, falyati ahlahu, pulanglah dan datangi istrimu. Fa inna maha mithal ladzi maha, karena istrimu punya sesuatu yang dimiliki oleh dia. Artinya podo wae. Saya itu teringat ceritanya orang gitu. Abu Nawas, ono wong zaman Abu Nawas itu balik-balik rabi. Karena setiap bertemu dengan orang perempuan cantik kepingin rabi, itu cantik kepingin rabi. Bicara dengan wong, kita ke pokok cerita. Akhirnya wong itu sampai satu ketika kepingin rabi bojone Abu Nawas. Kemudian diundang ke rumahnya, kemudian dikasih jajan. Kalau jajan saiki jajan sing warna-warni, misalnya butir, tapi rasanya podo, kayak lapis itu kan warna-warni. Tapi pisah itu jajan. Oh boleh jajan saiki kok boleh. Mungkin cara apem tapi warna sini abang, sini kuning, kok ada apem. Dikasih sing abang di mana? Tuh, sing biru itu sing biru itu enak bisa. Foto juga. Terus ini gimana? Ya kok ini rasanya mau beda. Mau beda warna beda. Beda tentu. Tapi rasanya kok. Maka katakan Nabi, kalau salah seorang di antara kalian bertemu seorang perempuan, kemudian ia memikat hatimu, maka segera pulang temui istrimu, karena istrimu memiliki apa yang dimiliki oleh perempuan itu. Artinya jangan pernah berzina. Pernah juga viral beberapa bulan kemarin, 2024. Ini diunggah di YouTube dan di medsos-medsos itu. Pada waktu lagi panas-panasnya, apa namanya, bulian kepada habaib itu. Di antaranya ada cerita ini. Ada seorang, dia menjadi saksi. Ada seorang habib datang ke satu pesantren. Kemudian dia melihat seorang perempuan yang tak lain adalah istri dari salah satu kiai yang juga menyambut. Lalu Habibie langsung minta istrinya itu untuk dinikah. Kalau tidak, kamu gak dapat syafaat. Wallahu a'lam. Artinya ini benar atau tidak, tapi itu yang viral ceritanya seperti itu. Sudah punya istri, kok tertarik dengan istrinya orang lain. Maka hati-hati.
an-nadratu sahbun min sihami iblis masmum. Pandangan itu adalah anak dari anak-anak panahnya iblis yang beracun. Jadi kalau sudah sengaja memandang orang perempuan yang tidak halal, akan berarti itu ada anak panah setan yang sampai kepada orang tersebut. Jangankan kita, jangankan kita. Nabi Yusuf itu, Nabi Yusuf sing digudol. Imam saja dia senang pisan, gelem pisan Nabi Yusuf. Ini bahasanya Al-Quran, Quran surat Yusuf. Walaqad hammat bihi, wanita atau Zulaikha itu mau dengan Yusuf. Wa hamma biha, Nabi Yusuf juga demikian, senang pada senang ya sih. Laula ar-ra'a burhana rabbi, cuma sayangnya dia memang Nabi dijogo. Biasanya gak Nabi karena gak dijogo, yo wis sir padha botir padha irenge, sir padha gendenge. Maka terjadilah apa yang terjadi. Maka ojo coba-coba. Maka jangan buka kesempatan untuk terjadi perzinahan, perselingkuhan dan seterusnya. Karena kata Nabi, kejahatan itu bukan karena hanya niat pelaku, tapi juga karena adanya kesempatan. Waspada, waspada. Maka kesempatan supaya tidak terjerumus kepada zina, maka kesempatan itu dihilangkan. Di antaranya adalah dengan betul basar, menjaga pandangan, termasuk di medsos, di HP, delok profil wong, tapi wong itu. Ayo stalking, boleh iki foto-fotonya, ya sebuah-sebuah ya kan. Satu ketika diceritakan ada seorang bapak-bapak, dia itu konsultasi kepada seorang kiai. Pak Kiai, dulu waktu aku menikah, aku melihat istriku adalah wanita yang paling cantik. Tapi setelah aku menikah, maka aku melihat ada wanita yang cantik selain istriku. Bahkan lama-kelamaan aku melihat semua wanita itu cantik selain istriku. Bagaimana nih Pak Kiai? Katanya kiainya gini, seandainya kamu setelah menikah, kepingin menikah lagi, setiap wanita yang cantik dalam pandangan kamu nikahi, wong sak kampung kon rabi kabeh, maka tetap ada orang lain, wanita lain yang lebih cantik dari kamu. Karena sesungguhnya yang bermasalah bukan istri, tapi yang bermasalah adalah pandangan. Kamu yang punya mata keranjang. Apa sih artinya mata keranjang? Apa matanya besar sak keranjang? Atau ada yang menafsiri mata keranjang itu matanya mesum, soalnya menarik dia ke ranjang maksudnya. Jadi mata keranjang. Bukan istrimu yang bermasalah, tapi dirimu sendiri yang bermasalah. Manusia kalau hatinya tamak, maka pandangannya akan menyeleweng dan tidak ada malu-malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah
ada seorang pun yang bisa memenuhi pandangannya. Sehingga sekalipun kau menikahi semua wanita, pasti tetap kau akan tetap tertarik kepada wanita yang lain. Maka dia bertanya, apakah kamu ingin istrimu tetap menjadi wanita tercantik di matamu sebagaimana kamu pertama kali menikah? Iya, iya. Cukup lakukan satu hal, tundukkan pandangan. Ojo lirik-lirik, jangan melihat wanita lain. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Maka dengan menundukkan pandangan, insya Allah kita akan aman dari perzinahan. Ojo wong soleh kula ustaz lho. Lek menungsone ustaz yo setan yo level ustaz bisa. Jadi jangan rumongso aman dari godaan setan. Maka antisipasi. Kita harus preventif, pencegahan itu lebih utama daripada obat. Maka pandangan itu harus betul-betul dijaga, tundukkan pandangan. Karena Kanjeng Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tutbi'in nadhrah an-nadhrah. Jangan kau ikutkan satu pandangan dengan pandangan yang lain. Wa inna malakal ula wa alaikal akhirah. Karena pandangan pertama itu yang gak sengaja itu halal. Tapi lek dibaleni itu haram. Ya. Yang haram itu adalah namanya zina. Karena setiap orang itu tidak lepas daripada zina. Karena semua anggota badan itu bisa mendapatkan dosa zina. Wa zinal ainain zina huma an-nadhar. Adapun kedua mata ini zinanya adalah dengan memandang. Wah, ini yang repot ya. Akhirnya apa? Terpesona. Maka hati-hati dengan pandangan, jaga betul pandangan. Kalau kita menundukkan pandangan, insya Allah pasangan halal kita akan menjadi wanita tercantik di pandangan kita selaku suami. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari dosa zina, dijauhkan dari godaan zina, dan kita tetap istiqomah ya, dengan wanita yang dihalalkan oleh untuk kita masing-masing. Lapor ilahi wa alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.